Oke, welcome back to my channel Kakak Al. Ya, jadi hari ini maaf ya, juga kemarin itu kita sibuk lagi buat konten ya, kemarin itu aku lagi buat konten untuk menghibur ya, seperti biasa menghibur orang-orang yang selalu ada untuk kita kan. Jadi aku itu bagi waktunya antara aku itu buat hiburan dan buat video TikTok ya, contohnya kemarin yang berteman di sosial media, terutama di Facebook ataupun di Instagram aku. Oke. Jadi karena kemarin itu aku sibuk membuat video TikTok dan baru kali ini ya aku buat atau posting video lagi di YouTube aku ya. Karena kemarin itu banyak berita ya yang lagi viral. Ternyata pemilik PS Store ini ditahan ya, bukan ditangkap ya. Jadi sekarang itu dalam proses pemeriksaan ataupun ditahan ya, karena kasus entah itu apa yang lagi viral di sosial media ataupun di berita-berita ya yang ada di TV. Nah, kali ini kita akan membahas soal soal yang punya PS Store itu. Nah, yang namanya itu Putra Siregar ya. Dan kenapa bisa si Putra Siregarnya itu ditahan oleh Bea Cukai. Dan selama ini kan yang kita tahu itu Putra Siregar banyak berbagi gitu juga ya. Dan terus Putra Siregar kan juga punya YouTube, influencer juga, dan selalu berbagi collab sama artis juga kebanyakan kemarin ya. Jadi Putra Siregar ini mempunyai banyak cabang juga. Nama tokonya itu PS Store ya. Jadi di Bea Cukai itu, postingan Bea Cukai itu namanya cuman disingkat aja. Jadi di sini dia cuman ngomong PS aja. Jadi sebenarnya Putra Siregar itu banyak tokonya juga dan tersebar di mana-mana, terutama di pusatnya itu ada di Jakarta ya. Nah, kali ini kita akan membahas soal Putra Siregar karena kemarin kan Putra Siregarnya terakhir itu dia collab sama artis tapi nggak tahu tuh siapa. Nah, setiap collabnya itu kan dia tuh selalu berbagi handphone. Nah, makanya orang-orang kaget kenapa bisa Putra Siregar seperti itu. Ya, oke, jadi kita akan masuk di postingan si BCK ini ya, Bea Cukai. Nah, gimana sih Putra Siregar bisa ditahan? Karena apa masuk di Instagram BCK Unwil Jakarta ini? Nah, ini dia. Bea Cukai secara konsisten terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan peredaran barang-barang ilegal. Ya, pada hari Kamis tanggal 23 Juli, berarti udah lama ya, kemarin itu udah tanggal 23 Juli 2020. Kantor wilayah Bea Cukai dan Cukai Jakarta telah melakukan tahap kedua penyerahan barang bukti dan tersangka Kejaksaan Negeri Jakarta Timur atas hasil penyidikan tindak pidana kepabeanan. Penyerahan barang bukti dan tersangka tersebut dilaksanakan atas pelanggaran pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Tersangka berinisial PS telah diserahkan beserta barang bukti antara lain 190 handphone, 190 handphone bekas guys ya. Berbagai merek dan uang tunai hasil penjualan sejumlah 61.300.000 rupiah ya. Nah, selain itu juga diserahkan harta kekayaan penghasilan tersangka yang disita di tahap penyidikan dan akan diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara. Dana pala recovery yang terdiri dari uang tunai senilai 500 juta ya, dan beserta rumah senilai 1,15 miliar. Wow. Dan rekening bank senilai 50 juta rupiah guys ya. Nah, penyerahan barang bukti dan tersangka tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Bea Cukai untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal serta mengamankan penerimaan negara ke depannya. Kanwil Bea Cukai Jakarta akan terus berusaha melindungi industri dalam negeri sehingga penerimaan negara dapat optimal. Ya. Jadi untuk yang Bea Cukainya, nah kenapa Putra Siregar ini ditangkap? Karena dia itu dan postingan ada juga nih di YouTube ya. Kita lihat ini dulu postingannya, ada YouTuber yang lagi review juga soal Putra
Putra Siregar ini dan mengaku katanya Putra Siregar ini dijebak gitu guys. Nah ini dia videonya ya. Sekarang lagi ada di taman. Oke, aku mau lihat dulu berapa yang nonton. Ini ada Siva juga. Halo. Ih, mainan baru. Wow, Ya. Jadi semua orang itu heran ya kenapa Putra Siregar bisa ditahan dan ya kasusnya itu termasuk barang-barangnya, rumahnya juga ya, semuanya itu ditahan dan penyitaan semua barang-barang yang ada di rekeningnya juga, uang termasuk ya, dan 100 berapa ya tadi itu 190 ya, handphone baru ataupun bekas. Nah Putra Siregar ini juga dikenal ya, itu kalian tahu kan Putra Siregar, nah PS Store itu, dan kemarin juga kan mereka itu sering collab artis juga, ngendorse, banyak endorse-nya juga dari artis-artis, dan artis-artis juga pun selalu membawa giveaway ya, giveaway itu dari bingkisan PS Store gitu. Nah jadi artis juga kenapa bisa Siregar itu ditahan, nah gitu. Nah ini dia salah satu YouTubers lagi nge-review ya, karena kemarin itu terakhir Putra Siregar ngupload video ya atau story. Nah ini ada salah satu YouTubers melihat atau mengambil video dari Putra Siregar ini, dan mari kita lihat. Oke. Siva mainan baru nanti akan di vlog ya. Tuh ada Khalid lagi mamam. Tuh tempat mainannya Khalid. Boleh teman-teman, nanti aku mau mulai game ya, tapi habis sholat zuhur. Mungkin di sini aku pingin. Kira-kira kalian mau nggak video ke apa ya? Disebut. Soalnya kan lucu banget nih ya. Alhamdulillah, nggak tahu kenapa, nggak tahu ada apa. Jadi katanya di ya, Kalimantan jadi di Batam itu banyak banget. Di Batam gimana ya? itu Kayak artis Batam deh pokoknya. Jadi wah itu gila sih, moving banget. Padahal di Jakarta mah nyantai aja gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian setuju, banyak kali cabangnya, aku akan buat videonya ya. Video memang suara hati rakyat juga ya. Dia itu jual handphone dimana iPhone ya. Selama ini kenapa kita semakin banyak ya, rakyat yang tertindas ya? Kenapa kita semakin banyak? Jadi makanya itu yang di Batam itu ya, tempat ataupun saingan-saingan si Siregar ini, mungkin dia dijebak atau entah kenapa sampai bisa Siregarnya ditahan seperti itu. Ini dia penjelasan dari Siregar ya. Mari kita lanjut lagi guys. Pribumi susah jadi pengusaha, itu mungkin akan aku sampaikan nanti ya teman-teman. Oke, aku akan sampaikan kepada kalian semua, yang semoga di follower Facebook ini bisa semakin cerdas, apalagi untuk warga Batam ya teman-teman. Nanti aku akan buat videonya selesai sholat zuhur, video klarifikasi lah yang sebenarnya ya, tentang negara kita yang sebenarnya, tentang hidup kita yang sebenarnya. Intinya cluenya teman-teman, itu aku dijebak di 2017, pertama kali aku nginjak Jakarta. Jadi dia itu dijebak pada intinya memang sangat sulit loh ya, pribumi atau kita ya rakyat kecil untuk bisa jadi pengusaha itu sangat sulit. Itu penuh perjalanan yang benar-benar kamu harus kuat ya, kamu harus sabar. Jadi di sini kita nggak tapi percayalah, segudang kecerdasan mau tahu aja kenapa bisa ya, segenggam kekuasaan. Jadi aku sangat mengerti, makanya di situ aku putuskan di 2017 aku mundur dari perusahaan. Kita pause dulu ya videonya. Putra Siregar ini kan orangnya dikenal baik dan terus selalu berbagi, apalagi kan tokonya itu dipercaya. Nah, karena dipercaya kemarin juga kan ya collab sama artis lah gitu ya. Jadi makanya kita ini di sini aku nggak buat video ini bukan karena aku itu ngebela si Putra Siregar ini, enggak. Jadi aku itu mau tahu aja gimana kenapa bisa si Putra Siregarnya ini ditahan biar cukai gitu ya. Termasuk semuanya disita ya, rumah ataupun tabungan atau penghasilan yang mereka dapatkan selama dia melakukan pekerjaan ini atau usahanya itu, handphonenya itu PS Store. Oke, kita lanjut lagi. Lalu perusahaan aku transmisi, karena aku pribadi nggak mau ya untuk memperkaya aku, ataupun aku nggak mau hanya aku yang sukses. Aku ingin anak bangsa bisa sukses dengan tangan dan dengan jam terbang aku, sehingga aku cetak entrepreneur muda yang alhamdulillah mereka sekarang sudah ada di seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah
ya saya anak daerah bisa mencetak entrepreneur muda. Saya nggak pernah itu mesti sarjana yang saya didik, nggak pernah. Karena saya tahu apabila semua perusahaan menerima yang sarjana, maka di mana nasib-nasib yang tidak sekolah, nasib-nasib orang yang telantar. Semua hampir saya rekrut dari orang-orang yang putus harapan, ya, dari rakyat kecil saya didik hingga sekarang, dan mereka sekarang udah ada di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, aku tahu ya, segudang kepintaran akan kalah dengan segenggam kekuasaan, sehingga aku memutuskan harus tidak ada kerikil kecil di riwayat hidupku, ya. Jadi itu di 2017 aku ingin ada kepastian hukum, ya. Itu 2017 di mana aku dijebak, ya, dan sekarang sudah terbukti bahwa saya itu hanya melanggar 26 juta. Ya, yang tahu hukum pastinya tahu 26 juta, dan aku bersedia bahkan mengganti 10 kali lipat. Aku bersedia mengganti 267 juta. Bahkan itikat baik aku, ya, pertama aku dituduh TPPU, aku serahkan semuanya, rekening aku, hartaku, dan tidak terbukti bahwa aku ada TPPU karena memang aku nggak pernah melakukan yang dituduhkan. Tapi di sini aku kembali fokus ke awal, ingin memperjuangkan rakyat, ya, sehingga kalau misalnya ini kubiarkan, nggak aku selesaikan, maka nanti suatu saat apabila aku ingin membela rakyat, orang dengan mudahnya menjatuhkan aku. Lihat sekarang, saya belum jadi apa-apa loh, saya belum jadi pejabat, saya belum jadi anggota dewan, ya, saya hanya terus berusaha semampu saya menolong banyak orang. Ya, aku tahu, aku nggak bisa membantu seluruh dunia, nggak bisa membantu Indonesia. Bahkan untuk kota Batam aja aku nggak bisa bantu. Tapi aku percaya dengan melakukan yang terbaik, aku cukup membantu. Seperti itu. Jadi awalnya aku ingin menyampaikan kepada kalian, setelah aku melakukan banyaknya kebaikan atau agenda-agenda yang mungkin memangkas birokrasi, yang mungkin di luar nalar orang-orang melakukan sesuatu menolong rakyat, pasti akan ada ancaman, ya, karena politik itu kejam dan sebagainya. Jadi teman-teman mohon doanya buat saya, nanti aku akan buat videonya. Tadi malam aku itu lagi ngibur orang juga di Instagram, luar biasa. Dan sekarang aku juga lagi trending di YouTube. Bayangin, anak kampung, anak daerah main di ibu kota. Di sini alhamdulillah semuanya senang kolaborasi, semuanya baik-baik, tidak ada saling menjatuhkan. Di Jakarta, di Batam, padahal saya nggak stay di Batam, itu nama saya dijatuhin banget, nggak tahu mungkin karena saya dianggap ancaman, ya, sebagai anak bangsa yang mungkin dianggap ancaman atau sebagainya, saya nggak tahu. Saya harus husnuzon. Selama ini saya selalu meninggalkan perdebatan, gitu, ya. Karena apabila kita berdebat dengan orang Jakarta, katanya kita tidak boleh berdebat dengan orang bodoh maupun berdebat dengan orang pintar. Karena kalau orang berdebat dengan orang pintar, pasti kita akan kalah dalam berdebat. Kalau kita berdebat dengan orang bodoh, maka orang bodoh tersebut akan menyakiti kita. Ya, wah, alhamdulillah ini 2000. Jadi aku mau berbaginya di Facebook, ya. Mulai habis sholat zuhur, sekalian aku buat videonya biar nggak simpang siur. Sekali lagi itu di 2017 tapi nggak diutarakan karena memang aku tetap husnudzon, tapi akan ada yang namanya pembunuhan karakter. Bayangkan, ketika Putra Siregar dibunuh karakternya, maka nanti tidak akan ada lagi bibit-bibit pengusaha yang muncul. Karena kalian akan menjadi pesimis. Rakyat Indonesia akan jadi pesimis. Buat apa Putra Siregar udah berjuang aja dijatuhin? Buat apa Putra Siregar udah jadi pengusaha aja gampang dijatuhin? Akhirnya kalian nggak mau jadi pengusaha dan akhirnya kita semua jadi babu. Ya jangan. Ya, harus tetap semangat. Kita saling mendoakan. Sekali lagi, aku tidak merugikan orang lain. Tidak ada yang aku rugikan, ya. Tidak ada yang aku rugikan, tidak aku menjolim. Bahkan selama aku jualan sampai sekarang banyak orang yang terbantu, ya. Karena memang dengan konsep-konsep yang luar biasa sehingga banyak yang disukai. Tapi aku nggak bisa memaksa orang untuk semua menyukaiku. Karena Rasulullah aja Malik nggak semua suka, pasti ada yang membenci. Jadi untuk itu teman-teman di sini, aku nggak bisa menjelaskan, ya, kepada kalian, ya. Ketika aku jelaskan, kalian nggak butuh itu. Orang yang suka sama Putra Siregar, yang dukung Putra Siregar, nggak butuh itu. Tapi orang yang benci Putra Siregar, mau aku jelaskan pun bahwa aku benar, dia tetap akan membenciku. Jadi saran saya, mari kita semua saling dukung, saling support, saling mendoakan. Ingat, ya, jadi video ini Putra Siregar sudah sangat langka di Indonesia, sangat langka. Bahkan di ibu kota aku diakui, dia buat story, yang tipe pekerja seperti aku ini, pejuang seperti aku ini, udah sangat langka. Jangan sampai lihat, kita sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja, teman-teman, ya. Ya, aku sebenarnya udah lama banget pingin speak up, tapi aku tetap menahan diri untuk tidak speak up. Oke, Insya Allah nanti aku buat videonya habis zuhur, ya, teman-teman. Dan aku akan berbagi juga tetap pada kalian, terus berjalan.
Bahkan ini akan dilanjutin juga sama admin aku juga setiap hari ya di Instagram dan sebagainya. Oke. Wah, ada Muhammad Rahman Firdaus. Jangan kasih ampun King bersamamu. Wah, itu dia juga tahu tuh ini 2017 ya. Aku ada dijebak, nanti aku kasih tahu Ya, di jadi videonya. kita sampai Ya, sini aja dijebak ya, itu sama videonya. Jadi kemarin itu memang sebenarnya di Batam itu Putra Siregar ini atau yang punya usaha handphone itu ya, jual beli handphone itu yang merakyat ya katanya. Nah, jadi di Batam itu dia lagi banyak saingannya ataupun dia tuh dibenci sama saingan-saingannya seperti itu, termasuk toko-toko jual beli handphonenya itu. Nah, di sini juga Putra Siregar selalu membuat dan berbagi, dan makanya dia itu kan selalu collab-collab sama artis, dan makanya saingannya itu mungkin merasa gimana ya, aku itu kayak tersaingi seperti itu. Dan kenapa aku bisa apa ya, Putra Siregar ini penghasilannya kayak apa ya, bisa mencapai masih muda kan gitu. Putra Siregar masih muda, nah kenapa bisa kayak gitu, toko-tokonya buka di mana-mana, cabangnya juga banyak kayak gitu. Nah, jadi dia di Batam itu dianggap saingan ataupun ya gitulah ya, pasti kalian paham nggak gitu. Jadi komentar di bawah buat teman-teman yang tahu atau tentang si Putra Siregar ini ataupun usahanya itu, PS Store-nya itu ya. Jadi buat teman-teman, di sini aku nggak ngebela si Putra Siregarnya, tapi aku cuma mau tahu Putra Siregar ini ada apa ya dengan masalahnya itu. Nah, ini dia. Oh, masih live dia. Oh ya benar. Kita lihat Ini aja Dewi. postingannya. Makasih Iya. ya Kak doanya. Iya, semangat. Oh ya, ini Pokoknya walaupun iya kan, banyak ini cobaan, dia masih ada kan selama Putra Siregarnya masih live dia guys derajat kita ternyata. diangkat sama Allah tuh cobaan pasti banyak. Masya Allah, makasih ya Kak. Berarti banget tuh. Pokoknya harus. Tadinya aku nggak mau speak Nah, up, iya. maksudnya Kan biarin dia, aja. Cuma makin lama makin liar nih fitnahnya. Soalnya aku baru ditangkep baru ini. Parah Benar. banget. Jadi ini langsung live ya Udah guys. biarin aja. Harus semangat, nggak boleh down. Bener Harus Kak, kuat. Jadi itu masih baik-baik aja. penting banget nih. Nah, cuma itu Makasih ya Kak. berita itu Iya. cuman hoax saja Yang ya baik-baik kayaknya, juga entah, buat tapi kakak ya. nggak tahu. Iya. Karena kan Oh. itu postingan dari BCK Waalaikumsalam. itu, Bea Cukai juga. Terus yang doanya. Ini dia tuh lagi Tuh, makan kita nggak sama perlu istrinya. jelaskan minta siapa. Kalau yang benci Sedangkan dia dulunya pasti ini tetap di live-nya membenci. berbagi Kalau yang lagi, suka kita, berbagi lagi sambil makan dia ya. Gitu. tetap Jadi dukung. benar kata dia itu difitnah ya, atau mungkin ada yang mau jatuhin dia. Oke, jadi itu aja karena jadi ini sekarang dia baru live guys Nonton ya. banyak guys, boleh tanya jawab boleh. Jadi dia tuh nggak ditahan ataupun jadi tersangka gitu ya. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi makanya gua buat video ini karena heran juga ya. Dan aku tuh penasaran kenapa sih Putra Siregarnya bisa ditahan gitu ya. Nah, yang bukan dijadi tersangka, cuman ada berita hoax ataupun berita yang cukup banyak juga tentang si Putra Siregar ini ya, termasuk di Instagram, di YouTube juga ya gitu. Nah, untuk teman-teman yang tahu soal masalah ini, komentar di bawah ya. Dan ini konten yang gue buat ini bukan karena aku tuh ngebelain si Putra Siregarnya gitu. Oke, jadi sampai di sini aja, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu support aku selama ini. Support aku terus, jangan lupa di like, share, subscribe terutamanya ya. Oke, saya Kakak Al. Bye.